Catatan Innova Melisa. Halo teman-teman, hari ini saya mau sharing 3 menu masakan harian. Yang pertama dari olahan ayam ya teman-teman. Kita halusin dulu ayam filetnya. Kalau misalnya nggak ada chopper, teman-teman bisa pakai ulekan atau pakai blender. Link caranya saya kasih di deskripsi video ini ya teman-teman. Sebetulnya chopper ini juga nggak mahal, bisa untuk nguleni roti juga. Kalau teman-teman mau lihat reviewnya dan cara buat roti pakai chopper ini, saya kasih linknya juga di deskripsi video ini. Terus saya masukin wortel dan tumisan bawang merah putih. Oh iya, saya juga tambahin ini bubuk ikan, rasanya enak banget sebagai ganti dari penyedap. Kalau dikasih ini, kita nggak cuma tambahin masakan jadi lebih sedap, tetapi juga nambah banyak gizi-gizi yang bagus seperti DHA, kalsium, protein gitulah teman-teman. Terus untuk ngikatnya kita pakai telur ya teman-teman. Jumlah masing-masing bahan saya tuliskan aja di deskripsi video ini ya, supaya nanti gampang catatnya. Nah, kemudian kita juga tambahin tepung tapioka, ditambahin ke dalam telur supaya nanti ngaduknya lebih gampang ya teman-teman. Semuanya ini kita aduk rata, tapi ini saya pindahin nggak di chopper lagi, soalnya choppernya mungil, sedangkan saya ngolahnya banyak banget. Terus di atas kulit lumpia saya ratakan adonan tadi, kemudian saya gulung. Supaya nggak lepas-lepas, kulit lumpianya saya lem pakai putih telur teman-teman, atau adonan telur dengan tapioka tadi. Kemudian saya goreng sampai nanti dia kecoklatan dan matang merata. Kalau teman-teman khawatir nggak matang tuh bagian dalamnya, itu dipipihin aja ya teman-teman, nggak harus bulat gitu nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman tetap mau bulat, bisa, tapi jangan gede-gede ya. Nah, ini udah mulai kecoklatan, mulai matang, saya angkat dan saya tiriskan ya teman-teman. Terus, nyajiinnya ayam ini gampang banget, cuma tinggal dipotong-potong kayak gini. Kalau misalnya bulat-bulat gede gitu, dia pakai pisau ya potongnya. Dalamnya udah ada wortel, jadi ada tambahan sayur yang sehat untuk tubuh kita. Ini cocok untuk jadi lauk nasi, bubur ayam, mie, atau yang lain. Nah, sekarang supaya gizinya makin lengkap, saya bikin menu yang kedua, yaitu olahan dari tofu. Tofu atau tahu Jepang ya teman-teman. Tahu ini juga sering disebut dengan tahu telur atau tofu ya teman-teman. Caranya gampang banget, dipotong dulu tengahnya gini, terus dikeluarin pelan-pelan, habis itu dipotong segini kurang lebih 1 cm ya teman-teman, jangan terlalu kecil. Kemudian kita lumuri dengan tepung maizena dan kemudian kita goreng ya teman-teman. Minyaknya mesti benar-benar panas supaya nanti hasilnya oke. Tujuan langkah ini supaya nanti tofunya nggak gampang pecah dan nanti rasa dari masakan lebih nempel ke tofunya. Ini kita goreng, jangan lupa dibolak-balik kalau udah agak kecoklatan. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Di permukaannya nanti kayak ada kriuk-kriuknya gitu teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, nanti kriuknya itu akan hilang begitu kita proses lebih lanjut. Sekarang kita siapkan sayurnya. Kali ini saya pakai sawi sendok, saya potong-potong, terus pisahin bagian putih dengan hijau. Kemudian saya rebus air dan saya masukin bumbu-bumbunya, yaitu garam, kaldu bubuk, dan saus tiram. Saya nggak pakai tumis bawang merah bawang putih dulu, soalnya saya selalu stok bawang merah bawang putih ya teman-teman. Saya selalu stok banyak kayak gini. Ini kalau kayak gini masaknya jadi simpel, tinggal cemplung-cemplung aja dan tahan selama 2 minggu. Setelah semua bumbu menyatu,
kita pastikan dulu dengan koreksi rasa. Kalau udah oke, saatnya kita masukin sayurnya. Tetapi yang dimasukin itu yang putih dulu ya teman-teman, karena yang putih lebih tebal dan lebih lama matangnya. Yang hijau jangan dulu, karena kalau dimasukin sekarang nanti dia akan jadi hancur ya teman-teman. Nah, kalau yang putih sudah mulai setengah matang, masukin yang hijau. Aduk-aduk sebentar. Kemudian, tepung maizena sisa tadi jangan kita buang. Kita tambahin sedikit air, aduk rata, kemudian masukin ke dalam masakan tadi. Ini fungsinya untuk ngentalin kuah dari sayur. Nah, kalau udah kental, kita koreksi rasanya juga udah enak. Saatnya kita masukin tofunya yang sudah digoreng tadi. Setelah tofu dimasukin, matikan kompor dan siap disajikan. Tadi tofunya kan kriuk-kriuk tuh teman-teman. Tapi setelah dicelupin gini, dia nggak akan kriuk-kriuk, jadi lembut. Bahkan kriuknya itu akan mengikat rasa bumbu yang ada di kuah untuk nempel di tofunya. Oke, untuk menu ketiga ini saya mau buat yang segar-segar ya teman-teman, dari telur. Tapi nggak cuma digoreng aja ya, supaya nggak bosan. Nah, ini ada minyak yang cukup banyak untuk goreng telur. Telurnya ini langsung saya goreng sekaligus, karena saya emak rempong ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau hasilnya lebih rapi, goreng satu-satu ya. Tapi tetap aja minyaknya mesti banyak. Nah, kalau telurnya udah kayak gini, saatnya kita taburin kaldu bubuk dan juga garam. Terus kalau udah kecoklatan kita balik gini ya teman-teman. Oh iya, masing-masing bahan saya tuliskan di deskripsi video ini ya, supaya nggak lupa. Nah, kalau udah kecoklatan dua sisinya, kita angkat. Kita tiriskan dan kita sisihkan. Kemudian kita potong-potong bawang merah, bawang putih. Ini jumlahnya kurang lebih 1 genggam ya teman-teman. Potong semua tipis-tipis kayak gini. Terus kita juga potong dadu tomat. Tomatnya itu saya pakai 3 butir. Pakai tomatnya yang tomat sayur, jadi yang agak asam. Tapi kalau teman-teman gak suka asam, boleh pakai tomat buah yang agak manis tuh loh teman-teman. Nah, terus bawang merah bawang putihnya saya tumis sampai nanti dia harum dan kecoklatan. Ini wajib ya teman-teman, sampai harum dan kecoklatan. Kurang lebih kayak gini, baru saya masukin tomatnya. Tomatnya saya aduk-aduk sampai dia juga harum, layu, dan baunya khas gitu loh teman-teman. Ini wajib sebelum dikasih air ya. Ini daun jeruk purut teman-teman, saya freezer supaya awet. Kita ambil beberapa helai. Nah, karena tomatnya udah mulai berbau harum, saya masukin garam dan juga penyedap, terus air, dikit aja airnya. Tunggu bentar supaya dia hancur. Terus saya potong-potong daun jeruk tadi kayak gini teman-teman, supaya nanti konsumsinya gampang. Nah, kalau udah oke, tomat tadi ini udah hancur, saya koreksi rasa juga udah enak. Saatnya saya masukin telur goreng tadi ke dalamnya. Kita rebus telurnya sampai sari tomat masuk ke dalam telur dan juga airnya sedikit menyusut, agak kental gitu loh teman-teman. Kalau udah, saya taburi dengan daun jeruk tadi teman-teman. Aduk bentar, matikan kompor dan siap disajikan. Dengan dimasak seperti ini, telur itu akan terasa segar dan juga harum serta nggak bosan. Boleh juga loh jika ditambahkan potongan-potongan cabai di atasnya. Terima kasih ya udah nonton, semoga bermanfaat.